Halo teman-teman, di video kali ini saya akan membahas mengenai 3 tahap dalam teori pembangunan. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu ya teman-teman, mulai dari pengertian pembangunan, tujuan pembangunan dan bagaimana konsepnya, dan bagian-bagian dari teori pembangunan. Yang pertama, di sini saya akan membahas mengenai pengertian teori pembangunan ya. Di sini teori pembangunan adalah hasil kegiatan dan program pemerintah yang dirancang untuk mendukung masyarakat mencapai kesejahteraan sosial, tujuan sosial ekonomi, demografi, dan politik. Dengan meningkat pembangunan, implementasi kebiasaan atau strategi yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Pembangunan di sini adalah kegiatan komersial atau serangkai kegiatan komersial yang dirancang secara sadar dan dilakukan oleh masyarakat, negara, dan pemerintah sehubungan dengan pembangunan bangsa. Kemudian pembangunan adalah suatu upaya perubahan berdasarkan pilihan posisi tertentu yang tidak lepas dari pengalaman atau sejarah-sejarah, realitas situasi dan kepentingan para pihak yang mengambil keputusan pembangunan. Kemudian pembangunan memiliki arti ganda. Yang pertama adalah pembangunan yang lebih berorientasi pada pertumbuhan, yang dimana berfokus pada masalah kuantitatif produk dan penggunaan sumber daya. Kedua, pembangunan yang lebih berorientasi pada pertumbuhan, pada perubahan dan distribusi barang secara peningkatan hubungan sosial. Makna kedua lebih berorientasi pada pengguna sosial yang menitik beratkan pada pemerataan perubahan struktur masyarakat yang diukur dengan pengurangan diskriminasi dan eksploitasi serta peningkatan pemerataan kesempatan dan pemerataan manfaat pembangunan di seluruh masyarakat. Ini menurut Sudarjo PhD di tahun 2000 ya. Selanjutnya di sini tujuan dari teori pembangunan. Di sini saya mengambil beberapa tujuan dari teori pembangunan. Yang pertama yaitu pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat untuk mencapai perusahaan di berbagai bidang yang sedang berkembang. Kemudian terwujudnya masyarakat maju, mandiri, sejahtera, dan adil yang beriman kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ini menurut Dwi Wijoto di tahun 2001. Kemudian sebagai pedoman ataupun asumsi untuk melihat fenomena dalam pembangunan. Kemudian untuk mampu menggerakkan perekonomian pembangunan di Indonesia. Kemudian sebagai suatu ikhtisar fakta dan hukum yang jelas dan ilmiah serta mendapatkan pengertian dan mengorganisasikan dalam pembangunan. Dan terakhir yaitu memahami indikator keberhasilan dalam pembangunan. Dan di sini juga ada konsep dari teori pembangunan. Yang pertama yaitu perubahan. Perubahan adalah salah satu dari konsep pembangunan yang bertujuan untuk merencanakan dan memperbaiki berbagai aspek dari pembangunan tersebut. Kemudian pertumbuhan. Di sini pertumbuhan adalah salah satu konsep dari pembangunan yang dimana bertujuan untuk meningkatkan jumlah pembangunan yang berstruktur pada periode tertentu. Selanjutnya ada pemenuhan kebutuhan, yang artinya salah satu konsep dari pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh konsep pembangunan dengan cara-cara tidak menimbulkan kerusakan. Salah satu kebijakan dari pemenuhan kebutuhan yakni kebutuhan akan pangan. Dan tujuan konsep yang terakhir yaitu peningkatan martabat dan harga diri.
adalah salah satu konsep dari pembangunan juga ya teman-teman, yang artinya pandangan keseluruhan dari individu tentang diri sendiri serta disebut juga penghargaan diri, peningkatan martabat dan harga diri termasuk kebutuhan dasar manusia. Munculnya konsep pembangunan dalam peningkatan martabat dan harga diri merupakan alternatif dan diskursus yang memiliki kesadaran kritis dalam diri seseorang, dapat dicapai dengan melihat ke dalam diri sendiri. Kemudian di sini ada 3 teori dalam pembangunan. Teori pembangunan ini dibagi menjadi 2, sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan. Di sini saya akan membahas teori pembangunan sebelum kemerdekaan, di mana teori ini terdiri dari 2 jenis ya teman-teman. Yang pertama yaitu teori modernisasi, yang artinya suatu proses perubahan dalam skala besar maupun kecil menuju kehidupan yang berkemajuan. Hal ini pula yang menyebabkan modernisasi disebut transformasi atau aspek kehidupan masyarakat secara menyeluruh jika dilihat dari dampaknya. Jika dilihat dari arti katanya, modernisasi merupakan bahasa Latin yaitu modernus, atau kata modernus sendiri terdiri dari 2 gabungan kata yang memiliki arti yaitu modod yang diartikan sebagai sedang, sedangkan ermus yang diartikan sebagai masa kini. Menurut Harold Sobel, modernisasi merupakan suatu bentuk perubahan dari tradisi lama menjadi baru yang menuju taraf kehidupan perkotaan, sehingga sifat alamiah pendesaan mulai terkikis dan kelompok masyarakat. Teori modernisasi dapat diartikan sebagai serangkaian dalil para ahli yang bersumber dari pandangan tersebut. Perubahan sosial budaya di lingkungan masyarakat, di mana pandangan tersebut berkaitan erat dengan perubahan kehidupan dari tradisional menuju modern. Teori modernisasi menjelaskan tentang perubahan dalam babak kehidupan baru masyarakat, ciri pendesaan atau tradisional menuju masyarakat perkotaan atau modern. Di sini ada contoh dari teori modernisasi ya teman-teman. Yang pertama yaitu teori modernisasi yang klasik, yang artinya menjelaskan bahwa modernisasi bersumber pada pemikiran diferensiasi struktural, di mana semakin banyaknya transformasi kehidupan modernisasi, maka akan terjadi ketidakteraturan struktur masyarakat dalam menjalankan bermacam fungsi, sehingga timbullah pembagian yang lebih khusus dengan pembentukan struktural dalam masyarakat. Contoh kedua yaitu teori modernisasi perkembangan, yang artinya teori ini memiliki keterkaitan erat terhadap penerapan westernisasi pada negara yang sedang berkembang. Teori ini mendukung terjadinya modernisasi guna memajukan karakteristik negara berkembang agar memiliki pola pembangunan seperti di negara Eropa Barat yang sedang maju terlebih dahulu. Contohnya adalah penggunaan traktor sebagai alat dalam bidang pertanian, di mana penerapan tenaga mekanis mulai digunakan dalam negara berkembang. Kemudian teori yang selanjutnya yaitu teori ketergantungan. Teori ketergantungan atau dependent teori, artinya teori yang berargumen bahwa keterbelakangan pertumbuhan ekonomi yang dialami oleh negara-negara dunia ketiga dan senyatanya timbang dengan negara-negara industri karena faktor ketergantungan atau keikutsertaan terhadap sistem integrasi ekonomi kapitalisme global. Yang patut diingat, teori dependensi merupakan salah satu pendekatan yang mencuat, khususnya dari sudut pandang negara-negara dunia ketiga, terhadap konsekuensi modernisasi yang bercirikan perkembangan industri kapitalisme. Teori ini ada 5 tahapan, yaitu masyarakat tradisional, kondisi pra lepas landas,
lepas landas, bergerak menunjuk kedewasaan ekonomi dan berujung pada era konsumsi massal yang tinggi. Kemudian contoh dari teori ketergantungan ini saya ambil 2 contoh saja ya teman-teman. Yang pertama di sini saya ambil ketergantungan kolonial, yang dimana terjadi penjajahan dari negara pusat ke negara pinggiran. Kemudian kegiatan ekonominya adalah ekspor barang-barang yang dibutuhkan negara pusat. Kemudian hubungan penjajah penduduk sekitar bersifat eksploitatif dengan negara pusat. Kemudian contoh yang kedua yaitu ketergantungan teknologis industrial, yang dimana bentuk ketergantungan baru. Kemudian ekonomi di negara pinggiran tidak lagi berupa ekspor bahan mentah untuk negara pusat. Kemudian perusahaan multinasional mulai menanamkan modal di negara pinggiran dengan tujuan untuk kepentingan di negara pinggir. Kemudian teori pasca ketergantungan. Teori ini pasca ketergantungan adalah reaksi atau menolak teori ketergantungan yang dianggap terlalu menyederhanakan persoalan. Padahal dalam kenyataannya gejala pembangunan khususnya di negara-negara yang sedang berkembang jauh lebih kompleks. Teori pasca ketergantungan merupakan reaksi terhadap teori ketergantungan, tetapi belum memiliki nama sendiri sebagai satu kelompok. Teori pasca ketergantungan adalah karena adanya kelemahan-kelemahan dari ketergantungan, sehingga teori ini memberi perspektif baru pada teori-teori pembangunan pada umumnya. Berikut contoh dari teori pasca ketergantungan. Di sini saya ambil 3 ya. Yang pertama yaitu teori liberal. Teori ini yang bersifat pada dasar tidak banyak dipengaruhi oleh teori ketergantungan. Teori liberal tetap berjalan seperti sebelumnya, yakni mengikuti asumsi-asumsi bahwa modal dan investasi adalah masalah utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Kemudian teori artikulasi yang munculnya teori ini dikarenakan ketidakpuasan terhadap teori ketergantungan, karena pada dasarnya pembangunan dan industrialisasi dengan menjadi di negara-negara terbelakangan. Kemudian teori sistem dunia menurut Immanuel Wallerstein, yang dimana teori ini sistem dunia dari Wallerstein misalnya terdapat persamaan dengan teori ketergantungan menurut A.G. Frank. Keduanya melihat negara tidak bisa dianalisis secara mandiri, terpisah dari totalitas sistem dunia. Bedanya, Frank melihat hubungan antara negara pinggiran dan negara pusat sebagai hubungan yang selalu merugikan negara yang pertama. Wallerstein tidak spesimis itu. Bagi Wallerstein, dinamika sistem dunia dan kapitalisme global selalu memberikan peluang bagi negara-negara yang ada untuk naik dan turun kelas. Teman-teman, demikian dari 3 teori pembangunan kali ini. Semoga materinya bisa bermanfaat bagi teman-teman ya, dan sekaligus juga bagi teman-teman yang sedang mencari atau bingung menentukan untuk kuliah di mana. Saya sarankan untuk segera bergabung bersama kami di STISIP Widuri, karena biayanya juga sangat murah. Di STISIP Widuri membuka 2 kelas, yaitu kelas reguler dan kelas karyawan. Untuk yang sedang bingung atau mau kuliah di mana, langsung tanya-tanya aja di STISIP Widuri ya teman-teman, dengan menghubungi atau mengunjungi halaman web widuri.ic.id. Demikian video kali ini, dan
Semoga bermanfaat ya bagi teman-teman. Terima kasih.